Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang masih bersama saya. Terima kasih yang bersama-sama kita membangun percetakan Al-Quran. Terima kasih yang sudah membeli ikutan sedekah sawah. Terima kasih yang sudah kemudian bersama-sama bersedekah untuk membibit penghafal Al-Quran. Bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Sebelum saya mulai ke segmen yang kedua ini dan ketiga, saya mau berdoa dulu. Udah berapa lama nih lupa ya? Bukan lupa sebenarnya sih, nggak keburu waktunya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT ya yang punya kekuasaan berkenan memberikan ilmu yang manfaat dan menjadikan kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, yang ada di hadapan saya ini, ya Allah, kru-kru dan juga semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini, baik langsung maupun yang tidak langsung, baik yang mendengarkan pagi ini maupun di YouTube-nya, di internetnya, di handphone masing-masing di belakangan harinya. Ya Allah, sedangkan Kau tahu apa yang menjadi kesulitan semuanya, apa yang menjadi masalah buat semuanya, apa yang menjadi doa buat semuanya. Ya Allah, dari semuanya kepada Engkau, maka Engkau lah, ya Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau juga yang punya kalimat kun fayakun. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang tidak punya duit jadi cukup duitnya, yang belum berangkat haji jadi bisa berangkat haji, yang belum menikah, yang belum punya anak keturunan yang saleh-saleha, yang udah punya anak keturunan, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum wafatnya semua teman-teman ini, ya Allah, sudah pernah menginjakan kakinya dulu ke Makkah dan Madinah, sudah pernah menginjakan kakinya dulu di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, sudah pernah kemudian wukuf di Padang Arafah, tanda kemudian Islamnya punya 5 rukun sempurna. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Naikkan juga ya Allah derajat kami dari orang-orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu, dari orang-orang yang zalim menjadi orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang penuh dengan maksiat menjadi penuh dengan ibadah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Pantangan betul saudara membuka kemudian yang cabang kedua, ketiga, keempat, kelima, sementara saudara masih mendapati ibadah saudara berantakan. Kenapa saya bilang pantangan? Saya kasihan sama saudara semua. Sibuk tiada henti. Ini kalau sudah saudara dikarunia sibuk tiada henti, jangan salah, ini petaka dunia ini. Istri kayak nggak punya suami kayak nggak punya istri. Yang nyeduin teh selalu orang lain. Punya anak kayak nggak punya anak. Iya, kayak nggak punya anak. Kerjaan yang kerjaan mulu, ngurusin usaha mulu. Hati-hati loh, karyawan juga nih bisa ada di posisi kuadran ini. Sadar kagak ente dikirimin sama perusahaan sampai berminggu-minggu nggak ketemu sama anak bini, ente pikir bakalan dipromosin? Bukan, lu bakal dijauhin sama bini. Sesekali wajar kali ya, sekali, 2, 3 kali, 4 kali. Terus kapan kalau memang itu adalah sebuah naturalnya, sebuah sunatullah? Kapan? Ketika Anda mendapati diri Anda subuh benar, zuhur benar, lalu Anda dikirim nih sama Allah lewat wasilah perusahaan, ke Kalimantan. Orang Kalimantan dikirim ke Makassar, orang Makassar dikirim kemudian ke Jakarta, orang Jakarta dikirim ke Lombok. Tapi tetap kedekatan hati sama anak, sama istri, istri dengan suami tuh. Ini ada nih di antara karyawan, barangkali yang istrinya bakal pergi ke Singapura, ada yang bakal pergi ke Abu Dhabi, ada yang mungkin pindah kota ke Sukabumi, pindah kota mungkin ke Bandung. Ukurannya di mana? Bahwa ini bukan azab. Ukurannya apa? Bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian Allah memang menjauhkan kita. Ingat saudara, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, wa ummi wa abihi wa sahibati wa bani. Ada hari di mana memang bercerai-berai itu orang, udah nggak ada lagi tuh yang kenal satu sama lain karena urusannya udah masing-masing. Tapi sebelum hari akhir itu terjadi, ternyata di dunia pun sudah terjadi. Ada meja ya Rob dengan mungkin 5-4 bangku, tapi sendirian itu bapak di rumah. Ketika ditanya, mana istri? Lagi belanja. Belanja kemana? Ke Hongkong. Oh amat belanja ke Hongkong. Iya Ustaz, lagi beli tas dia. Oh subhanallah. Terus sih anak-anak lagi pada, betul sih kelihatannya kan kayaknya nggak ada masalah ya. Anak kuliah di Jogja, kuliah di Bandung, keren dong. Kuliah di Australia, kuliah di Amerika, bagus kan.
Tapi saudara, kalau ibadah saudara nggak ada, sesungguhnya Allah lah yang memisahkan itu semua. So, jangan begitu kayaknya nggak enak nih kita yang lagi pada mencar-mencar sama suami istri. Enggak bos, ada ikatan hati tetap kalau kemudian ente pada bener. Dikasih peluang sama Allah nengokin anak ente ke Amerika, padahal duit kagak ada. Dikasih peluang. Ada kemudian temen bosnya bilang, anak kamu tuh bukannya di Australia? Iya pak, anak saya di Australia pada beasiswa. Saya ada perjalanan dinas nih ke Australia. Mau ikut enggak? Itu dia. Istri walaupun dipindahkan ke Bandung, tapi tugas ke Jakarta tiap seminggu 2-3 kali. Sama aja kayak tidak berpisah kan? Betul nggak? Ada teknologi, ada yang lain-lain. Jangan sampai dipisahkan. Kenapa? Kita diberi azab dalam bentuk sibuk tiada henti. Muhasabatun nafs. Dilihat dari mana? Dilihat ukuran dari yang kemarin kita pelajari. Bagaimana urusan kita dengan orang? Bagaimana urusan kita dengan yang menciptakan orang? Bagaimana urusan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan alam ini? Kalau itu urusannya benar, silakan buka yang kedua, silakan buka yang ketiga, silakan buka yang keempat. Sibuk tiada henti. 2, kurang tiada cukup. Yang ketiga, rugi tiada untung. Ini dia. Kalau ini udah dikasih kepada kita, udah wassalam. Anda buka nih kios kedua, ketiga, keempat karena order makin banyak. Tapi apa yang terjadi? Udah mah Anda telat makan, tuh? Nggak lagi merhatiin badan, tuh? Anda kemudian nggak lagi dipanggil sama orang tua pun. Nah, bentar bu. Nah, bentar bu. Akhirnya begitu dipanggil sama orang tua udah dikubur. Sibuk tiada henti. Kurang tiada cukup bawaannya, kayaknya terima terus order, akhirnya rugi tiada untung. Yang satu nih obat sakit kepala sebenarnya, yang satu nih obat sakit perut, yang satu nih obat sakit pinggang, tapi semua sepanduk ketukar. Yang sakit kepala jadi sakit pinggang jadi sakit perut. Begitu tiga-tiganya datang, sudah selesai dong pak. Kita kan motonya tepat waktu, kita kan motonya disiplin, insya Allah ya. Begitu dibuka, subhanallah ya, ribuan spanduk yang sudah dibayar kemudian gagal. Akhirnya gimana? Masuk rumah sakit, stres, keluar begini, stres. Jangan begitu. Perhatiin dulu yang wajibnya, perhatiin yang sunnahnya. Islam membutuhkan saudara semua. Islam membutuhkan pengusaha-pengusaha yang hebat. Tapi Islam pun menghendaki Anda menjadi pengusaha yang saleh-saleha. Jangan sampai keserimpet gara-gara kemudian kita nafsu. Islam membutuhkan karyawan-karyawati yang bet. Karirnya, pekerjaannya, duitnya, rezeki bagus, ilmu bagus. Tapi Islam pun bilang, majulah kalian semua, tapi bersama Allah. Majulah kalian semua, jangan melalaikan ibadah. Kira-kira begitu. Insya Allah kita masih punya satu segmen yang ketiga setelah yang satu ini. Fadhol.